Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rahmat Ngarasan di Ngarasan Channel yang bisa bikin kamu tahu lebih banyak. Kita akan melanjutkan video seri belajar makro VBA Excel mulai dari nol. Sebelumnya di video yang ketiga, kalian sudah belajar bagaimana caranya membuat sebuah project program VBA Excel. Dan kali ini di video yang keempat, di project yang kedua, kalian akan belajar bagaimana caranya memindahkan data dari satu worksheet ke worksheet yang lainnya. Jadi, jangan kemana-mana. Seperti halnya di project yang pertama, di project yang kedua ini, silahkan mengikuti langkah-langkah yang akan saya lakukan. Dan di bagian akhir, saya akan menjelaskan langkah-langkah tersebut. Mari kita mulai. Pertama, kita akan mempersiapkan sebuah Excel. Pastikan kalian sudah membuka sebuah Excel. Dan pastikan hanya satu Excel yang terbuka. Jadi jika ada Excel pekerjaan atau hal-hal lain, silahkan ditutup. Dan pastikan hanya satu workbook, satu Excel saja. Dan yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan Excel-nya dulu. Pertama, buat 2 buah worksheet. Kemudian rename worksheet yang pertama menjadi form, F-O-R-M, form. Pastikan penulisannya sama persis, jangan sampai beda. Kemudian yang kedua, beri nama database. Sekali lagi, pastikan nama formnya sama persis dengan yang saya tulis. Kemudian di worksheet form, kita akan membuat sebuah formulir inputan. Yang pertama adalah saya akan tulis di B3, pastikan sama ya, adanya di B3. Di B3 saya akan tulis nama. Kemudian di B4 saya akan menulis jenis kelamin. Kemudian di B5, saya akan menulis usia. Jadi, nanti pengguna harus mengisi data pertama nama, kemudian jenis kelamin, dan usia. Dan kita akan format supaya sedikit lebih menarik. Kalian bisa memberikan warna yang berbeda, tidak masalah ya. Yang harus sama adalah, ingat, nama ada di B3, jenis kelamin ada di B4, dan usia ada di B5. Dan pada worksheet database, kita akan membuat header. Yang pertama adalah nama, kemudian jenis kelamin, dan usia. Saya akan buat tebal di sini. Oke, langkah berikutnya adalah kita masuk ke VBA Editor. Untuk masuk ke VBA Editor, gimana caranya? Pertama, masuk ke tab Developer, kemudian pilih Visual Basic, dan akan muncul VBA Editor. Saya tidak akan menjelaskan VBA Editor ini karena sudah dijelaskan di video yang ketiga. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menuliskan kode, dan kode butuh code editor. Karenanya kita harus membuat sebuah modul, dan kita akan menuliskan kode kita di code editor pada modul. Caranya adalah klik kanan di atas VBA project ini, kemudian insert, kemudian pilih modul. Dan kini sudah muncul code editor. Selanjutnya, waktunya kita menuliskan kode program. Oke, kode kita sudah selesai, dan kali ini kita akan kembali lagi ke Excel dan akan mencobanya. Oke, jika sebelumnya kita memiliki tombol, namun kali ini kita akan menggunakan cara yang sedikit berbeda, yaitu menggunakan shortcut. Jadi kita tidak perlu mengklik tombol, kita cukup mengklik pada keyboard kita menggunakan shortcut yang sudah kita tentukan. Caranya bagaimana membuat shortcut? Yang pertama, pada tab Developer, klik Makro.
akan muncul window makro, dan di sini ada nama makro yang sudah kita buat tadi, yaitu pindah. Kemudian bagian option, pilih option. Nah, di sini kita akan lihat ada shortcut key. Nah, pada shortcut key sudah ada tombol kontrol, artinya sudah pasti harus menggunakan kontrol. Kita tinggal tambahkan key yang lain. Saya akan menggunakan shift, saya tekan shift dan saya tahan shift. Kemudian bersamaan saya juga akan tekan P. Jadi shortcutnya adalah Ctrl Shift P. Teman-teman bisa saja menggunakan huruf yang lain, tapi untuk saat ini silakan gunakan huruf yang sama supaya tidak bingung. Kemudian klik OK, kemudian kita tutup. Dan kini waktunya kita mencoba. Saya akan tuliskan nama, saya akan menggunakan nama saya, Rahmat Ngarasan. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Kemudian usia 500, ya 500 tahun, karena saya adalah Highlander. Oke, waktunya kita menggunakan shortcut yang sudah kita buat tadi, apa saja, yaitu key Ctrl, Shift, dan P. Tekan bersamaan. Oke, kita lihat apakah datanya sudah berpindah dari form ke database. Kita lihat di database. Ya, sudah berpindah. Rahmat Ngarasan, laki-laki 500. Yuk kita isi yang lain. Mari kita isi dengan nama, ini nama teman saya. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Dan usianya 30 tahun. Mari kita tekan Ctrl Shift P, shortcut yang sudah kita buat. Ya. Dan datanya akan diletakkan di bawahnya baris terakhir. Jadi bisa dikatakan proyek kita sukses. Dan kini waktunya kita jelaskan apa saja yang sudah kita lakukan tadi. Di bagian Excel, saya pikir sudah tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Semuanya sudah kita cover di video yang ketiga. Pastikan kalian jika masih banyak pertanyaan di Excel, di bagian Excel ini, silahkan kembali lagi ke video yang ketiga. Kemudian kita masuk ke kode yang sudah kita buat. Kita masuk ke VB Editor. Dan kita akan jelaskan apa saja maksud dari kode yang sudah kita tulis ini. Baris yang pertama, yaitu sub pindah, sudah kita cover di video sebelumnya, yaitu di video yang ketiga. Jadi untuk penjelasannya, silahkan lihat di video yang ketiga. Oke, kini kita lanjut ke baris berikutnya, yaitu dim nama string, jenis kelamin string. Apa maksudnya ini? Oke, yang pertama adalah dim. Dim ini adalah kependekan dari dimensioning. Jadi dim ini adalah kependekan dari dimensioning. Kemudian nama ini adalah variabel. Dan terakhir, string ini adalah data type. Kita akan mulai dengan variabel. Ini adalah variabel. Kita akan mulai yang ini dulu. Kita akan jelaskan apa itu variabel. Apa itu variabel? Untuk mempermudah, saya akan analogikan dengan sebuah ember. Oke. Apa fungsi dari ember? Fungsi dari ember adalah untuk menampung air. Kita ambil air dari sebuah keran. Dan kemudian air dari keran ini kemudian akan kita bawa ke, misalkan kita bawa ke dapur dan kita rebus airnya itu ke dalam panci. Oke, nah di sini jadi ember ini berfungsi untuk menampung air supaya bisa dibawa dan kemudian dituangkan ke dalam panci. Begitu juga dengan variabel. Variabel sama dengan ember, yaitu sama-sama untuk menampung. Bedanya, kalau ember berfungsi untuk menampung air, namun variabel berfungsi untuk menampung data. Jadi itulah variabel. Selanjutnya, kita akan jelaskan apa itu data type. Di Excel, kita mengenal dua jenis data type saja, yaitu yang pertama adalah text, kemudian yang kedua adalah number atau angka.
teks ini adalah atau string. Hanya dua saja. Namun di VBA kita mengenal lebih dari dua data type. Yang pertama adalah string, yaitu teks. Kemudian yang kedua adalah integer, yaitu bilangan bulat. Apakah masih ada lagi? Ya, masih banyak sekali data type di VBA. Jadi untuk saat ini kita akan belajar string dan integer. Integer adalah bilangan bulat, artinya bilangan mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, bahkan termasuk minus 1, minus 2. Bilangan bulat artinya bilangan tersebut tidak ada pecahannya sama sekali. Jadi benar-benar bulat. Kemudian string, isi dari string ini bisa saja mulai dari huruf, misalkan A, B, C, atau mungkin simbol termasuk koma, kemudian termasuk titik 2, termasuk hashtag, kemudian bintang, dan seterusnya, atau asterik, dan seterusnya. Bahkan termasuk juga angka, mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, string itu bisa apapun menjadi string. Nah, sekarang perbedaannya apa antara angka yang ada di string dan angka yang ada di integer? Walaupun mungkin sama persis, namun sebenarnya ada perbedaannya. Perbedaan yang paling utama adalah jika kita menjadikan angka ini sebagai string atau teks, maka tidak akan bisa dilakukan operasi matematika, misal tambah, kurang, kali, bagi, dan seterusnya. Supaya bisa dilakukan operasi matematika, maka harus ditulis sebagai integer atau data type yang bersifat number yang lain. Jadi, dim ini adalah dimensioning, yang artinya adalah membuat ukuran, atau lebih tepatnya adalah kita sedang mendeklarasikan sebuah variabel. Dan kemudian variabelnya memiliki nama. Kebetulan namanya adalah nama. Jadi jangan sampai bingung ya. Dan memiliki data type adalah string. Artinya ember yang memiliki nama ini hanya bisa diisi dengan data string. Kemudian koma, dan ini adalah variabel berikutnya. Jenis kelamin, ini adalah variabel kedua. Kemudian di sini kita juga memiliki usia adalah variabel ketiga, dan baris terakhir adalah variabel keempat. Jadi di sini kita memiliki 4 variabel. Jenis kelamin memiliki data type adalah string, artinya dia harus diisi dengan string. Kemudian usia memiliki data type adalah integer, artinya variabel usia harus diisi dengan integer, yaitu bilangan bulat, mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, minus 1, 2, 3, dan seterusnya. Baris terakhir juga adalah integer. Artinya hanya bisa diisi dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau minus 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, proses ini adalah proses deklarasi variabel atau dimensioning. Oke, kita lanjut ke baris berikutnya. Kita tahu bahwa ini adalah variabel, jenis kelamin juga variabel, usia juga variabel. Lalu apa yang dimaksud dengan di sebelahnya ini? Mari kita lihat lebih detail. Kita baca yang pertama adalah worksheet form. Artinya kita diminta untuk melihat ke worksheet form. Yuk kita lihat di worksheet form. Ini worksheet form. Oke, apa yang terjadi di worksheet form? Kemudian kita lihat lagi lanjutannya, titik cells 3,3. Yang pertama ini adalah baris. Yang kedua ini adalah kolom. Artinya, kita diminta untuk melihat worksheet form, kemudian sel pada baris 3, kolom 3. Ingat ya, baris lebih dulu, baru kemudian kolom. Jadi, baris 3, kolom 3. Oke, kita lihat form, kemudian baris 3 yang ini, kemudian kolom 3. Kemudian,
Apa yang harus kita lihat di situ? Kita diminta untuk melihat value-nya. Value-nya apa? Misalkan value-nya ini tadi kita isi dengan Rahmat Ngarasan, maka value-nya adalah Rahmat Ngarasan. Dan value itu kemudian kita tampung ke ember yang kita beri nama tadi. Selanjutnya di baris berikutnya, di worksheet form kali ini di sel di baris 4, kolom 3. Kita sekali lagi diminta untuk melihat value-nya, kemudian value-nya kita minta untuk ditampung di variabel jenis kelamin. Begitu juga dengan yang baris berikutnya yaitu usia, kita diminta melihat ke form, worksheet form, kemudian baris 5, kolom 3. Lihat value-nya. Nah, kali ini data sudah masuk semuanya ke ember. Semuanya data sudah masuk ke variabel, baik nama, jenis kelamin maupun usia. Mari kita bahas baris yang ini. Baris terakhir. Ini adalah variabel. Oke. Variabel ini akan kita isi dengan sebelahnya ini. Apa maksud dari kode yang di sebelahnya ini? Pertama kita diminta untuk melihat ke worksheet database. Oke, kita lihat worksheet database. Kemudian apa lagi setelah lihat worksheet database? Kemudian dilihat sel. Oke, di worksheet database saya dulu diminta untuk melihat sel. Cells artinya kita disuruh melihat seluruh sel yang ada di worksheet database. Selanjutnya, find. Oke, disuruh mencari. Jadi, dari seluruh sel yang ada di worksheet database ini, kita diminta untuk mencari. Apa yang kita cari? Asterisk ini artinya kita mencari semuanya. Yang jelas value. Kita diminta mencari value apapun itu. Kemudian, kita diminta untuk pada saat proses pencarian, ordernya adalah menggunakan row. Artinya gini. Proses mencarinya adalah cari di sini dulu, cari di sini, cari di C1, kemudian di A2, B2, C2, kemudian di A3, B3, C3, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan search order sama dengan XL by rows. Selanjutnya, search direction. Artinya, arah dari pencariannya itu seperti apa. Kalau di sini kita lihat diminta untuk arah pencariannya adalah XL previous. Artinya apa? Kita lihat di sini. Proses mencarinya, kita mulai dari bawah, baru kemudian naik ke atas. Dan terakhir, adalah .row. Dan ketika sudah ketemu, maka diminta untuk coba sih dilihat barisnya, baris berapa. Nah, kalau misalkan kita cari di sini, maka ketika pertama kali kita nyari, kosong di sini tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, dan adanya adalah di sini. Dan ketika kita ketemu ini, maka kita diminta untuk melihat barisnya, baris berapa? Yaitu baris 3. Artinya, variabel baris terakhir kini berisi angka 3. Oke, diingat ya, isi variabel baris terakhir kini berisi angka 3. Selanjutnya, yaitu baris berikutnya, kita diminta untuk melihat worksheet database. Kemudian pada sel berapa? Pertama adalah, ingat baris terakhir ini isinya berapa? 3. Kemudian 3 ini ditambah dengan angka 1, maka menjadi 4. Jadi kita diminta untuk melihat baris 4. Kita lihat di database kemudian baris 4. Ya, kita diminta untuk melihat di sini. Kemudian apa yang kita lakukan di situ? Yang kita lakukan adalah, kolomnya dulu, kolom 1. Oke. Kita sudah pilih baris 4, kolom 1 di sini. Kemudian, yang kita lakukan selanjutnya adalah lihat value-nya. Oke, kalau kita lihat value-nya tadi kosong, kemudian diminta untuk diisi dengan apapun yang ada di dalam variabel nama ini. Sehingga, selanjutnya ketika kita jalankan, maka di sel A4 ini akan diisi dengan data yang ada di dalam variabel nama. Dan baris berikutnya adalah sama. Namun kali ini kita melihat kolom 2 dan diisi dengan data yang ada di dalam variabel jenis kelamin ini.
Dan begitu juga berikutnya. Di kolom ketiga diisi dengan data yang ada di dalam variabel usia. Dan kita lanjut lagi di baris berikutnya yaitu worksheet form. Oke, kita diminta untuk melihat worksheet form. Kemudian lihat sel baris 3, kolom 3, dan perintah terakhirnya ini adalah kalau sebelumnya kita diminta untuk melihat value, kali ini tidak. Kali ini adalah perintah untuk menghapus value-nya, clear contents. Jadi ketika ini dijalankan, maka value yang ada di dalam sel 3, baris 3, kolom 3 akan dihapus. Begitu juga di kode berikutnya dan berikutnya. Di baris ke-4 dan di baris ke-5 sama. Dan yang terakhir adalah end sub. Apa ini end sub? Ingat, sub harus memiliki end sub. Itulah kenapa ketika kita jalankan, di sini kita misalkan isi Acan, ini adalah nama panggilan saya, kemudian jenis kelamin misalkan laki-laki, dan usia adalah misalkan 30. Maka ketika kita tekan shortcut yang sudah kita buat tadi, Ctrl Shift P, maka datanya hilang karena kita tadi menggunakan clear content. Namun tidak hilang tapi dipindahkan ke worksheet database. Sekarang kita bisa lihat ada Acan di sini, kemudian laki-laki dan 30. Jadi itulah dia project kedua kalian, yaitu memindahkan data dari satu worksheet yaitu worksheet form ke worksheet yang lain yaitu worksheet database. Tentu saja kalian bisa mengubah nama worksheetnya ini, form dan database ini sesuai dengan keinginan kalian, namun pastikan perubahan tersebut harus juga mengubah kode yang kalian tulis di sini sehingga tidak terjadi error. Oke, itulah dia video keempat kita, yaitu memindahkan data dari satu worksheet ke worksheet yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share seperti biasa. Dan sampai jumpa di video berikutnya, yaitu di video yang kelima. Di video kelima kita akan belajar bagaimana caranya membuat pilihan-pilihan pada program VBA kita, sehingga program kita menjadi lebih smart atau cerdas. Saya Rahmat Ngarasan undur diri, sampai jumpa.